Baik, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Mister. Selamat sore, Mister. Mister. Ya, Sungkarul semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Sehat, eh, Mister. ya Sungkarul sehat. Nah, kita bertemu kembali seperti biasa dalam pembelajaran agama Hindu. Dalam waktu 30 menit ke depan, kita akan belajar tentang materi agama Hindu. Nanti lebih banyak diskusi, materinya adalah memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu yantra. Nah, seperti biasa, mengawali pembelajaran, kita mengucapkan doa kepada Tuhan, semoga diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita, dan bisa memberi manfaat ya untuk kita semua. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Mari kita awali pembelajaran kita dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jadi sebagian besar sudah hadir ya dalam pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya ya. Karena pembelajaran kalian kan dari pagi ya sampai sore ini kalian tetap semangat belajar. Untuk itu Bapak ingin melihat kehadiran kalian juga. Nah, untuk daftar hadirnya sudah boleh kalian isi, sudah Bapak bagikan linknya di Google Classroom. Silakan kalian isi keterangan hadirnya ya. Nah, untuk sekarang pembelajaran kita adalah yantra. Nah, sedikit mengingat kembali di pertemuan yang lalu kita belajar tentang tantra ya. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran sekarang. Nah, tantra singkatnya kan adalah jalan atau ajaran untuk mewujudkan tujuan agama kita ataupun mewujudkan kebahagiaan baik jasmani ataupun rohani. Nah, dalam ajaran atau jalan ini tentu saja ada ciri-cirinya, ada karakternya ya dari tantra ya, yang memuja sakti atau dewi sebagai dewa yang tertinggi. Kemudian ada media ataupun sarana. Nah, sekarang media ataupun sarana itu diistilahkan dengan yantra. Jadi apapun media yang dipakai dalam memuja perwujudan Tuhan itu adalah yantra. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang yantra ya selama 30 menit ke depan. Apa sih yantra itu, pengertian yantra seperti apa, kemudian manfaat yantra seperti apa, kemudian ciri-ciri yantra seperti apa, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita ya. Nah, sebelum itu Bapak ada video ya. Nah, video ini sudah Bapak bagikan juga di Google Classroom. Jadi, sebelum pembelajaran, kalian pasti sudah dapat sempat membuka videonya ya. Nah, untuk itu Bapak akan share screen. Nah, video ini ada kaitannya dengan yantra, yaitu pelaksanaan upacara yang kita laksanakan, yaitu Hari Raya Saraswati ya. Nah, jadi silakan diperhatikan videonya.
Ya, jadi perayaan Hari Raya Saraswati ya. Ya, ya, jadi demikian tentang videonya. Jadi terkait dengan sikap religius siswa ya. Jadi ada perayaan Hari Raya Saraswati yang sering kita rayakan ya setiap 6 bulan sekali. Nah, itu adalah video dari awal pembelajaran kita. Nah, selanjutnya silakan jika ada dari kalian yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan video atau menyampaikan apa kaitan video ini dengan materi yantra. Izin menanggapi, Mister. Mister. Ya, ini ada banyak ya yang ingin menanggapi, jadi terima kasih. Jadi Bapak harus memilih ya. Nah, Bapak mulai dari Nikadet Maria Heni, jadi silakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya, Mister. Dari video yang saya saksikan tadi adalah perayaan Hari Saraswati di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, di video tersebut saya dapat menangkap penerapan yantra di dalam bagiannya. Contoh kecilnya tuh di video terdapat Banten. Nah, penerapan yantra itu salah satunya itu Banten. Banten merupakan salah satu bentuk yantra menurut lontar Yadnya Prakerti. Kemudian di dalam video juga diperlihatkan adanya prelingge berupa pelinggih seperti itu, Mister. Iya. Kemudian dilihat juga dari video tersebut ada berupa patung-patung. Nah, dari yantra ini kan sudah dijelaskan bahwa yantra ini merupakan berupa alat yang digunakan untuk menyatukan pikiran seperti itu, Mister. Jadi di video sudah terlihat jelas bahwa kita menggunakan beberapa simbol seperti pelinggih, seperti Banten, ada juga proses pembuatan upakara seperti kuangen juga terlihat tadi di saya, Mister. Hanya sekian dari saya. Terima kasih, Mister. Baik, jadi terima kasih Kadek Maria Hani. Jadi sangat lengkap penjelasannya ya. Jadi sangat jelas dalam video itu menampilkan adanya yantra. Nah, dari Kadek Maria ini menyebutkan tentang Banten. Jadi sudah menyampaikan tentang lontar Yadnya Prakerti. Berarti ini sudah memperdalam ini, sudah belajar terlebih dahulu tentang Yadnya. Nah, jadi Banten juga salah satu dari yantra karena simbol. Kemudian apa tadi disampaikan sama Maria ini, ada prelingge, kemudian ada ya ada pertime, kemudian ada upakara-upakara yang semuanya adalah perwujudan dari yantra sebagai alat untuk memudahkan kita dalam memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Kadek Maria ini. Bapak minta lagi satu orang siswa, mungkin ada yang mau menambahkan. Ada atau sudah tersampaikan semua oleh Kadek Maria ini? Sudah tersampaikan, Mister. Iya, bagus. Nah, jadi kalian sudah mampu ya menyampaikan, kemudian mengaitkan video dengan materi yantra. Nah, karena sebelum ini Bapak sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kalian sudah ada persiapan dari awal. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, karena pembelajaran kita menggunakan model discovery learning. Jadi Bapak memberikan kebebasan kalian untuk mencari informasi di dekat kalian ya dari berbagai sumber. Nah, ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah semua mengerjakan tugasnya?
Iya, bagus ya. Jadi kalian sudah persiapan. Nah, untuk sekarang, jadi kita bisa lebih ke diskusi. Jadi nanti Bapak berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk menyampaikan sesuai dengan materi yang kalian dapat. Kemudian kelompok lain, jika ingin bertanya, ada yang belum dipahami, bisa disampaikan. Nah, nanti kita bahas secara bersama-sama. Jadi, Bapak mungkin kemungkinan akan mempertegas materinya jika ada yang perlu diperjelas lagi. Untuk kelompoknya sudah siap? Sudah, Mister. Ya, sudah. Bagus ya. Nah, Bapak mulai dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, dipersilakan perwakilannya untuk membantu menyampaikan materinya. Jadi kelompok 1 mendapatkan tugas tentang yantra di awal ya, seperti apa yantra itu dan pengertiannya seperti apa. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mister. Saya mewakili kelompok 1, ingin menjelaskan tentang pengertian yantra. Di mana dari pengertian yantra tersebut adalah umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, yantra ini membantu kita dalam memusatkan pikiran untuk memuja para sakti atau memuja Tuhan, seperti itu, Mister. Di mana yantra ini berupa bentuk berwujud suatu benda seperti arca, patung, perlingga ataupun banten, seperti itu. Nah, yantra yang paling kecil adalah berbentuk bindu atau titik, lalu berbentuk garis, segitiga, lingkaran, segi enam atau heksagon, bujur sangkar, bintang, tanda tambah, swastika, segi enam, dan padma. Seperti itu, Mister. Unsur-unsur tersebut dipadukan dalam yang merupakan baris dari alam semesta sehingga terbentuk lukisan geometris. Oke. Ya, bagus sekali dari kelompok 1 ya. Sudah membantu kita dalam memperjelas pemahaman tentang pengertian yantra. Nah, perwakilannya adalah Desa Kompiang Rate Ratnadila ya, bahwa yantra itu adalah media sebagai perwujudan Tuhan atau simbol Tuhan. Kemudian media juga yang dapat memudahkan kita dalam memusatkan perhatian kepada Tuhan. Nah, yantra ini ada banyak bentuknya ya, disampaikan sama Desa yang mulai dari arca, kemudian gambar-gambar, kemudian banten. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah bindu atau titik, kemudian ada bentuk garis atau swastika. Nah, itu tentang yantra ya. Jika kalian ataupun kelompok lain ada pertanyaan, jadi dipersilakan. Selamat sore, Mister. Ya, selamat sore. Saya izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai pengertian yantra, Mister. Iya, silakan. Jadi seperti ini, telah dipaparkan tadi bahwa yantra itu banyak jenisnya, seperti itu, ada berbentuk titik, garis lurus, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Untuk bentuk-bentuk perwujudan yantra ini, apakah ada tingkatannya, Mister? Misalnya yang dari skala kecil adalah ini, skala menengah ini, dan skala yang lebih tinggi ini gitu, Mister. Dan jika kita memilih dari ketiganya itu, apakah nanti akan berpengaruh terhadap percepatan dari pemenuhan tujuan kita, Mister? Seperti itu, Mister. Jadi bagus pertanyaan dari Parmita ya, pada kelompok 1. Jadi nanti kalau kelompok 1 kemungkinan bisa untuk menjawab, jadi dipersilakan. Nah, pertanyaan dari Parmita tentang yantra tadi kan ada bentuk-bentuknya.
Ada dari titik yang paling sederhana, kemudian apakah ada tingkatan-tingkatan dan mempengaruhi tentang terkait dengan tujuan dari yantra itu. Baik, pertama-tama untuk kelompok 1, dipersilakan. Izin menanggapi, Mister. Iya. Izin menanggapi Silakan. pertanyaan Parmita. Nah, untuk dari tingkatannya, mohon maaf, saya kurang tahu persis bagaimana tingkatan-tingkatan daripada perwujudan yantra. Namun yang saya ketahui, kita dapat menggunakan hal yang paling sederhana seperti misalnya aksara suci dari masing-masing dewa ataupun sakti. Sebagai contoh, aksara Om ataupun swastika. Iya. Lalu meningkat ke hal-hal yang lebih tinggi seperti prasasti, pratime, dan juga Banten, dan bisa juga Kuangen sebagai simbol Dewa Siwa, Mister. Terima kasih. Iya. Jadi demikian tanggapan dari kelompok 1. Jadi ada terkait dengan tingkatan-tingkatan mempengaruhi tujuan, mulai dari yang sederhana, dari titik, kemudian aksara suci, omkara, kemudian lebih beragam lagi dari arca, pratime, dan sebagainya. Nah, di yantra ini kan tergantung dari tujuannya. Kita melihat dari tujuan disampaikan tadi sama Desa bahwa yantra ini tujuannya adalah memudahkan kita dalam memusatkan pikiran, perhatian kepada Tuhan, ataupun boleh dibilang sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi di sini tergantung adalah umatnya atau kitanya dalam memakai media itu, baik media yang sederhana atau titik, ataupun media yang lebih beragam lagi, itu tergantung kitanya dalam penghayatan atau pemujaan. Jadi tingkatan dari yantra itu kalau dipandang ada besar atau kecil, atau lebih rendah atau lebih kecil, lebih rendah atau lebih tinggi, itu tidak ada. Jadi yang membedakan itu adalah kualitas kita dalam pemujaan itu. Walaupun yantranya sederhana, kalau tingkatan penghayatan kita sangat tinggi, itu bisa menghantarkan kita ataupun merasa dekat dengan Tuhan atau dengan pencipta kita. Jadi mungkin demikian jawabannya untuk Parmita. Jadi bagus pertanyaannya ya. Baik, terima kasih, Mister. Jadi saya simpulkan Mister, alat pemusatannya itu tidak terlalu penting. Kita bisa menggunakan yang sederhana, yang penting kita sendiri terpusat kayak gitu, Mister. Maka tujuan kita pun akan mudah untuk dicapai, sehingga maka kita itu memang harus benar-benar terpusat walaupun dengan cara yang sederhana gitu. Iya, kembali lagi ke kualitas diri kita dalam memuja ataupun menghayati Tuhan. Ya, jadi demikian. Nah, ya, bagus sekali dari kelompok 1, juga ada diskusi yang bagus dari Nadi Parmita, sudah memperjelas ya pemahaman tentang yantra, bahwa yantra itu adalah media atau simbol yang mewakili Tuhan, atau niasa ya, perwujudan dari Tuhan ataupun para dewa. Kemudian yantra itu juga sebagai media kita dalam berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran kepada Tuhan. Jadi ada banyak bentuk dan perwujudan yantra. Nah, yang terpenting adalah kualitas diri kita dalam memuja Tuhan. Gitu. Nah, untuk lebih efektif waktunya, kita buka lagi untuk kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 akan memperjelas lagi tentang yantra ya. Jadi untuk nanti dipersilakan perwakilan kelompoknya menyampaikan materinya, kemudian sama ada diskusi atau
tanya jawab. Ya, kelompok 2. Saya yang mewakili, Mister. Iya, silakan ya. Jadi kelompok 2 mendapat materi mengenai manfaat yantra itu sendiri. Nah, dari pengertian yang sempat saya baca, manfaat yantra yang pertama itu adalah perwujudan manifestasi Tuhan yang dipuja, di mana contoh kecilnya seperti Pretime ketika misalnya memuja Dewa Siwa, terdapat patung Dewa Siwa. Jadi itu contoh perwujudan manifestasi Tuhan yang dipuja. Kemudian yang kedua, memudahkan konsentrasi dan penghayatan. Ketika kita menggunakan perantara atau simbol dalam memuja Tuhan, maka kita akan lebih konsentrasi dan menghayati seperti itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu, senantiasa menggunakan perantara, sama seperti ketika kita belajar daring dari rumah, maka kita akan memanfaatkan perantara seperti Iya, laptop Adek. misalnya, HP. Nah, kemudian yang ketiga itu media untuk Iya, mencapai tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan persembahan seperti itu? Pasti setiap individu itu akan mempunyai tujuan tersendiri, misalnya untuk memohon berkah, memohon keselamatankah, atau mungkin ada tujuan yang berbeda seperti itu, Mister. Jadi sekian manfaat yantra yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mister. iya. Jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Nikadek Maria ini. Jadi menyampaikan tentang apa sih manfaat dari yantra itu. Ya, nah sekarang silakan bagi kalian yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas, boleh disampaikan. Izin menambahkan, Mister, dari kelompok 2. Oke, Made Parmita menambahkan, dipersilakan. Saya izin menambahkan dari materi manfaat yantra dari kelompok 2. Nah, karena kita mengetahui yantra itu memiliki fungsi sebagai simbol yang kita puja atau kita hormati. Maka sebaiknya simbol ini dekat dengan kita. Di zaman sekarang ini, seperti sebuah artikel yang pernah saya baca, yantra itu sudah tidak lagi berbentuk seperti sebuah kesenian seperti arca atau pertime, tapi ada juga yang telah menggunakannya seperti kalung atau cincin yang ukurannya lebih kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah, memang sebaiknya yantra tersebut diusahakan selalu dekat dengan si pemakainya, agar selalu dapat energi yang bisa memusatkan si pemakainya dan senantiasa selalu ingat dengan tujuannya. Seperti itu, Miss. Oke, bagus dari Made Parmita. Jadi sudah membaca artikel, ya, bisa melengkapi penjelasan dari kelompok 2 bahwa yantra itu kalau sekarang, karena sekarang kan zamannya modern, jadi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, jadi dibuat yantra yang bisa melekat dalam tubuh kita dalam bentuk kalung ataupun gelang. Jadi itu bagus juga, sehingga semakin dekat kita dengan simbol itu, nah kita akan merasa semakin dekat juga dengan Tuhan. Nah, dari ini menyampaikan manfaat yantra. Yang pertama sebagai simbol atau perwujudan dari Tuhan dan manifestasinya, misalnya para dewa. Jadi disimbolkan dalam bentuk arca atau patung yang sebelumnya tentu saja harus dipasupati atau mengalami menghidupkan atau memberi jiwa. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk memudahkan fokus ataupun konsentrasi kita. Karena Tuhan itu kan tidak terbatas, sehingga kita memerlukan simbol untuk bisa menjangkau Tuhan itu. Sehingga dibuatlah bentuk gambar ataupun disampaikan sama Parmita dalam bentuk kalung, sehingga kita merasakan dekat. Terus yang ketiga, dalam yantra ini juga bisa memberikan kekuatan atau memberikan kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada pertanyaan? Ya, tentang manfaat yantra ya. Jadi ada di slide-nya.
Tadi yantra bahasa Sanskertanya adalah mengikat instrumen, peralatan ataupun jimat. Jadi ada simbol niasa, kemudian sarana memusatkan pikiran, kemudian unsur untuk mewujudkan keinginan. Nah, manfaat yantra seperti itu. Jadi ada yang bisa menciptakan hubungan yang baik dengan dunia supranatural. Disilakan dengan yantra raja, kemudian memenuhi keinginan, yantra sarwatobara, kemudian yantra semarahara, menundukkan hawa nafsu. Nah, materi ini juga sudah Bapak bagikan di Google Classroom ya, sehingga kalian bisa mempelajari juga. Nah, dalam bentuk susastra atau dalam pemakaiannya dalam ritual upacara. Yantra yang dibuat dalam selembar kain atau kertas ada Bu Prista Yantra. Ya. Ya. Ya, demikian tentang manfaat yantra. Kita lanjut ya ke diskusi kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siap, Mister. Iya, bagus. Ya, dipersilakan ya. Izin menanggapi, Mister. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan kelompok 3 membawakan materi tentang penerapan yantra Iya. penerapan yantra, Mister. Iya. Jadi saya di sini akan memberikan suatu contoh tentang penerapan yantra. Misalnya, saat ada hari suci keagamaan di Bali, masyarakat Hindu biasanya membuat salah satu sarana persembahyangan yaitu banten. Banten ini merupakan salah satu bentuk yantra. Nah, banten ini biasanya dihaturkan ke pura atau ke tempat suci untuk Ya. biasanya dihaturkan ke tempat suci. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari yantra. Selain itu, sarana yang bisa disebut dalam penerapan yantra ada juga seperti bunga, dupa, kuangen yang bisa memusatkan pikiran kita saat melakukan persembahyangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, Mister. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3, jadi sudah membantu kita ya dalam mencari penerapan yantra. Nah, banyak sekali penerapan yantra dalam kehidupan, sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Nyoman Widiani. Jadi ada Banten. Jadi kalau Banten itu disilakan dengan Bang dan Enten ya. Bang itu adalah Tuhan atau Brahman, Enten itu ingat. Jadi Banten boleh dibilang sebagai yantra karena membantu kita untuk ingat dengan Tuhan ya. Kita mau buat Banten, tentu saja pikiran kita sudah tertuju kepada Tuhan. Karena Banten ini kita buat untuk ditujukan ya kepada Tuhan. Kemudian ada media-media lain dipakai sebagai yantra untuk memudahkan kita untuk merasa dekat dengan Tuhan ya. Ada arce ya, ada pratima, kemudian ada media gambar, ya gambar-gambar para dewa ya, yang mantu memudahkan kita dalam menghayati Tuhan. Ya, jadi kita sudah melakukan pembelajaran ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak ada penilaian. Jadi kalian sudah mengerjakan kuisisnya ya. Jadi penilaiannya melalui kuisis. Jadi sudah semua semua mengerjakan kuisisnya. Jadi untuk nilainya lebih jelasnya nanti akan Bapak sampaikan ya di WA
Kemudian terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut pembelajaran kita minggu depan, itu adalah materi mantra sekaligus materi yang terakhir dari yantra, tantra dan mantra. Nah, minggu depan silakan kita membahas lagi lebih jauh, kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan mantra. Jadi silakan kalian juga bisa mempelajari materinya di buku sumber kalian ataupun di internet. Nah, untuk lebih jauh pembelajaran dilanjutkan minggu depan. Karena diberikan kelancaran, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.